tindak pidana korupsi dan narkoba Pak Kapolres ya. Kira-kira Pak Kapolres dengan satu keberhasilan Pak Kapolres sampai saat ini bisa mengungkap kasus yang besar ini, kira-kira konsepnya seperti apa? Baik, terima kasih Bang Iyel ya. Jadi untuk keberhasilan Polres Bengkayang bisa mengungkap kasus yang cukup besar, ini terlepas dari kerjasama yang baik antara Polres Bengkayang dengan masyarakat. Kami mendapatkan banyak informasi dari masyarakat, kemudian kita pilah dan kita pilih, karena ternyata tidak semuanya A1 informasinya. Sehingga akhirnya Makassar Narkoba bekerjasama dengan Polsek Jaboi Baban, kemudian kita dalami lagi dan dapatlah informasi di malam itu bahwasanya akan ada 2 orang yang membawa ransel dengan isi narkoba. Waktu itu kami juga nggak tahu bahwasanya yang dibawa itu ternyata 10 kilo Pak. Ya, jadi kita hanya mendapat informasi akan ada barang nyebrang Pak. Barang apa? Narkoba. Ya sudah, kita cegat. Ya, rekan-rekan dari Polsek Jaboi Baban ini ada 10 orang, dia sudah mengendap, mengintai, dan di malam hari terlihat ada 2 orang menggunakan lampu senter di kepalanya, 2 orang berjalan, itu jangan-jangan. Langsung disergap, tangkap, berguling-guling. Setelah digeledah ada barangnya ini 10 kilo. Bisa kita mendekat di sini? Ya, ini barangnya. Ini masih dalam bungkusan aslinya ya, dibungkus dengan plastik warna hitam. Satu bungkus ini itu isinya ada dua bungkusan lagi seperti ini. Ya, ini kemasan teh dari Cina. Jadi di dalam satu bungkus yang kita ini ada 2. Masing-masing bungkus ini beratnya kurang lebih 1 kilo. Ya, 1 kilo. Jadi kalau di total ini ada 10 kilo. 10 kilo. Ini kita amankan dari 2 orang tersangka. Dan kemudian Makassar Narkoba berhasil mengembangkan sehingga ditemukan 1 lagi tersangka yang di penginapan Maling ya, yang ada di Jaboi Baban. Didapati barang bukti pemakaian sehari ya, kebetulan yang bersangkutan adalah warga dari Singkawang. Kita kembangkan lagi ya, dan nyambung juga ke warga binaan Pak ya, yang ada di rutan atau di lapas yang ada di rumah. Kami akan selalu mengembangkan ya kasus yang ada. Mudah-mudahan nanti bisa kita temukan siapa pemilik barangnya, kemudian apakah ada bandar lain atau ada tadi masyarakat lain yang oknum-oknum yang ternyata melakukan jual beli barang terlarang ini. Baik Pak Kapolres, dan ini kalau kita lihat daripada ancaman pidana yang tadi kan cukup tinggi nih Pak Kapolres ya, cukup tinggi. Jadi kira-kira untuk memberikan saran dan pesan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Bengkayang, kira-kira apa yang harus Pak Kapolres sampaikan? Baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, khususnya untuk generasi muda. Generasi muda ini kan generasi yang pengen serba tahu ya. Ini apa sih? Ini barang apa? Jadi untuk adik-adik pelajar, adik-adik generasi muda, janganlah coba-coba menggunakan barang haram ini, ya, narkoba. Karena ini akan merusak masa depan adik-adik semua. Ya. Padahal visi dan misi Kabupaten Bengkayang kita tahu bersama, yaitu untuk mewujudkan SDM yang unggul. Bagaimana SDM kita mau unggul kalau anak-anak muda kita sudah terkontaminasi dengan barang-barang narkoba ini? Ini sangat berbahaya yang bisa mempengaruhi kondisi otak, kondisi saraf pusat, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir secara normal. Termasuk juga saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya kalangan orang tua, di kalangan sekolah, termasuk juga di lingkungan sekitar. Mari kita sama-sama menjaga agar generasi muda kita ini ke depan tidak rusak gara-gara kasus narkoba. Karena kita dari kepolisian sangat terbatas, ya. Kemampuan kita juga terbatas, informasi juga terbatas, maka perlu adanya kerjasama. Tadi yang saya sampaikan di depan ada 5 strategi dari strategi kerjasama konsep pentahelix ya. Yang pertama yaitu dari pemerintah, yang kedua dari swasta,
yang ketiga dari media, yang keempat dari akademisi, dan yang kelima dari masyarakat. 5 inilah harus bekerja sama untuk bahu-membahu mengatasi permasalahan narkoba di Kabupaten Bendaya. Baik Pak Kapolres, terima kasih sama Pak Kapolres, Pak Dr. Bayu. Dalam hal ini kita juga ingin melihat langsung yang masalah dengan kerja keras dari Polres Bengkayang sehingga bisa mengungkap kasus korupsi yang begitu besar. Dan berikut ini kita minta langsung komentar dari Bapak Kapolres, Pak Dr. Bayu. Bagaimana Pak Bayu dengan adanya satu tindak pidana yang saat ini bisa terungkap begitu begini? Ya, terima kasih. Kasus ini memang sudah lama, teman-teman sekalian. Kasus korupsi itu memang kasus yang rumit ya, sehingga membutuhkan daya juang yang tinggi bagi penyidik kami untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hari ini sudah kita gelar bahwasanya Kasat Reskrim sudah menjelaskan baru 1 tersangka yang kita tetapkan karena sudah P21. Tapi ke depan Pak Kasat Reskrim akan mengembangkan lagi, Bang. Ya, akan kita kembangkan karena kasus korupsi ini tidak mungkin dilakukan sendiri, Pak. Pasti ada orang lain yang membantu, turut serta atau bahkan tadi menerima gratifikasi. Nanti Pak Kasat Reskrim, kebetulan beliau ini baru menjabat 2 minggu di sini ya. Beliau akan lebih kencang lagi untuk melakukan penyidikan kasus tipikor. Dan manakala ditemukan ada pidana lain, misalkan ada kasus korupsi di tempat lain, silakan kejar terus. Pak Kasat Reskrim silakan kejar lagi. Apakah ada tersangka yang sama? Tadi kan kepala BPKD ya, kepala BPKD. Apakah ada tersangka lain? Silakan dikembangkan. Terkait dengan kasus korupsi ya, kasus korupsi ini ada beberapa motif kenapa orang melakukan korupsi ya. Yang pertama adalah motif ekonomi. Ya, motif ekonomi jelas ya. Awalnya mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk bayar hutang dan lain-lain. Itu motif ekonomi. Yang kedua adalah motif politiknya. Motif politik ini dikaitkan dengan adanya kekuasaan, adanya jabatan, adanya fasilitas dari negara. Itu juga menjadi motif juga. Ya, dan yang ketiga adalah motif keserakahan ini, Bang. Nah, ini yang sulit ini. Ya, karena manakala motif yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, motif yang ketiga ini akan muncul ini, Bang. Motif keserakahan tadi, Bang. Jadi nggak puas gitu kan, wah udah dapat kemarin awalnya nyaut utang, enak gitu kan, nambah lagi. Motif yang ketiga keserakahan. Jadi itu adalah